Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Bayu Widya Sartika Agustina akan melakukan seminar proposal pada mata kuliah seminar proposal pendidikan program studi pendidikan matematika semester 7 dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Audiovisual untuk Meningkatkan Kecerdasan Matematis Siswa pada materi Aljabar kelas 8. Pada presentasi kali ini akan dibahas 3 bab. Yang pertama bab 1 pendahuluan, yang kedua bab 2 kajian teori, dan yang ketiga bab 3 metodologi penelitian. Selanjutnya akan dibahas latar belakang mengapa diangkatnya penelitian ini. Ada beberapa alasan. Yang pertama adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat tercantum 4 tujuan dari bangsa Indonesia. Salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa. Juga sesuai dengan apa yang dikatakan oleh seorang ilmuwan bernama Howard Gardner, bahwa terdapat 8 kecerdasan yang dimiliki oleh manusia. Di dalam bukunya dibahas secara gamblang, yaitu The Multiple of Intelligences. Salah satunya adalah kecerdasan matematis. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Program International Student Assessment atau PISA pada tahun 2018, dari aspek kecerdasan matematis, Indonesia mendapatkan peringkat ke-72 dari 79 negara dengan memperoleh skor 379. Sedangkan di tingkat Asia Tenggara, Indonesia menempati peringkat ke-6. Berdasarkan data yang juga yang dikeluarkan oleh Bappenas PPN Nusa Tenggara Barat pada tujuan 4 kualitas pendidikan, ternyata NTB memiliki tingkat kecerdasan matematis mencapai 19%. Dan itu merupakan nilai yang sangat minim. Maka dari itu perlunya perhatian khusus dari pihak-pihak yang terkait. Selain dari berpedoman pada skala internasional, nasional maupun regional secara umum, penelitian ini juga melakukan observasi pada salah satu sekolah di Lombok Timur, yaitu SMPN 1 Suraraga. Pada sekolah ini terdapat 2 sistem pembelajaran. Yang pertama adalah sistem pembelajaran daring, yang kedua adalah sistem pembelajaran tatap muka. Pada sistem pembelajaran daring terdapat 2 masalah. Yang pertama adalah guru hanya memberikan materi di dalam kelas online tanpa menjelaskannya juga, sehingga siswa sulit untuk memahami pembelajaran, termasuk dalam pembelajaran matematika. Yang kedua adalah kurangnya pengetahuan guru untuk membuat media pembelajaran atau bahan ajar yang berbasis elektronik, sehingga pembelajaran matematika tidak menarik. Maka dari itu, guru tentunya harus memerlukan atau membutuhkan penguasaan 4 kompetensi yang harus dikuasai. Salah satunya adalah kompetensi pedagogik, di mana kompetensi pedagogik memiliki 7 aspek. Salah satu dari aspek tersebut adalah kegiatan belajar mengajar yang mendidik, dengan indikator bagaimana guru bisa memberikan materi pembelajaran dan menggunakan media pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Maka dari itu, terbentuklah atau terciptalah solusi untuk membuat suatu pengembangan media pembelajaran yang menarik, sehingga matematika dianggap menarik oleh siswa, yaitu pengembangan media pembelajaran audiovisual untuk meningkatkan kecerdasan matematis siswa pada materi Aljabar kelas 8. Adapun rumusan masalah dari penelitian kali ini adalah bagaimana mengembangkan media pembelajaran audiovisual yang digunakan untuk meningkatkan kecerdasan matematis siswa pada materi Aljabar kelas 8 dengan rancangan produk yang direncanakan berupa kumpulan video dan dengan dilengkapi dengan materi dan puzzle, sehingga media pembelajaran tersebut menarik yang digunakan untuk meningkatkan kecerdasan matematis siswa. Produk media pembelajaran audiovisual ini dibuat dalam bentuk aplikasi dan didukung dengan materi serta puzzle yang menjadikannya menarik dan bisa diakses secara online sehingga siswa bisa belajar secara mandiri. Materi dan video dijelaskan menggunakan pola piramida pengalaman atau Cone of Experience dari Edgar Dale. Sedangkan produk ini hanya bisa diakses dengan menggunakan gawai dan hanya termuat materi kelas 8 tentang sistem persamaan linear 2 variabel. Setelah itu kita masuk kepada kajian teori, di mana kajian teori itu terdapat 4 subbab. Yang pertama adalah pembelajaran matematika, di mana pembelajaran matematika ini akan disangkut pautkan dengan teori yang dikeluarkan oleh Edgar Dale tentang Cone of Experience atau piramida pengalaman,
di mana dalam proses pembelajaran matematika itu terdapat 10 langkah yang harus dilalui sebelum memahami atau menggunakan pembelajaran yang bersifat abstrak. Salah satunya adalah menggunakan media pembelajaran audiovisual, di mana media pembelajaran audiovisual itu merupakan suatu sarana atau media yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada penerima pesan dengan menggunakan dua komponen, yaitu komponen audio dan visual, sehingga siswa atau penerima pesan bisa menerima pesan secara baik. Kemudian ada yang namanya kecerdasan matematis, di mana kecerdasan matematis itu merupakan suatu kemampuan siswa dalam melakukan penalaran dengan baik, kemudian melakukan perhitungan dengan benar, dan peka terhadap solusi atau hubungan-hubungan yang secara logis dan sistematis. Kita lanjut kepada kerangka pikir, di mana kerangka pikir ini terdapat 5 step. Yang pertama adalah proses pembelajaran, di mana dalam proses pembelajaran itu termuat media pembelajaran yang harus digunakan untuk menunjang tercapainya tujuan pembelajaran. Dalam media pembelajaran juga terdapat beberapa jenis media pembelajaran. Salah satunya adalah media pembelajaran audiovisual, di mana media audiovisual ini kita gunakan untuk mengukur tingkat kecerdasan matematis siswa yang terdiri dari 4 indikator. Adapun indikatornya adalah yang pertama menganalisa masalah, yang kedua adalah menghubungkan atau silogisme, yang ketiga menyusun solusi dengan urutan logis, dan yang keempat adalah menghitung hingga mengkalkulasi pada materi aljabar. Kemudian lanjut kepada pertanyaan penelitian, di mana pada penelitian ini terdapat 2 pertanyaan penelitian. Yang pertama adalah bagaimana media pembelajaran audiovisual dapat meningkatkan kecerdasan matematis siswa. Yang kedua adalah bagaimana kualitas media pembelajaran audiovisual yang digunakan untuk meningkatkan kecerdasan matematis siswa berdasarkan 3 aspek, yaitu aspek kevalitan, kepraktisan, dan keefektifan. Setelah itu, kita akan lanjut pada penelitian terdahulu. Pada penelitian ini terdapat 3 penelitian terdahulu yang dicantumkan, dan ketiga penelitian terdahulu tersebut telah memperoleh hasil bahwa hasil dari produk yang mereka hasilkan adalah semua dikatakan layak untuk digunakan pada materi pembelajaran. Selanjutnya kita masuk kepada bab 3, yaitu metodologi penelitian. Pada metodologi penelitian terdapat beberapa subbab. Yang pertama adalah jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah research and development atau penelitian pengembangan. Yang digunakan model adalah model Bohr-Engel. Sedangkan prosedur penelitiannya sesuai dengan model yang digunakan, yaitu model Bohr-Engel yang terdiri dari 10 step. Tetapi pada kali ini menggunakan langkah-langkah yang dimodifikasi oleh Sukmadinata menjadi 3 step. Yang pertama adalah studi pendahuluan, di mana studi pendahuluan berisi analisis konten dan analisis kebutuhan. Analisis konten berfokus pada untuk mengetahui kurikulum yang digunakan, kemudian KI serta KD-nya. Untuk analisis kebutuhan, fokus pada siapa penggunanya, bagaimana karakteristik penggunanya, media apa yang digunakan sebelumnya, serta media apa yang mereka harapkan. Kemudian ada namanya pengembangan produk. Pada pengembangan produk ini, kita akan melakukan perancangan produk yang memiliki inovasi yang tinggi, terutama dalam produk ini adalah video, materi, serta puzzle yang akan digunakan untuk mendukung media pembelajaran tersebut, serta menyelidiki validitas serta kepraktisan media melalui tes formatif. Yang ketiga ada namanya pengujian produk, di mana fokus dari pengujian produk ini adalah menyelidiki efektivitas media pembelajaran tersebut. Untuk subjek penelitian kali ini adalah menggunakan kelas 8A dan kelas 8B SMPN 1 Suralaga. Sedangkan jenis data yang digunakan ada yang data kuantitatif dan juga data kualitatif. Menuju kepada instrumen pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data yang digunakan pada penelitian kali ini adalah ada angket validitas, angket praktisi, kemudian hasil instrumen tes kecerdasan matematis siswa. Kemudian kita lanjut kepada teknik analisis data. Teknik analisis data itu memiliki beberapa tahap. Yang pertama adalah untuk menguji kevalitan. Tujuan untuk menguji kevalitan ini adalah apakah media yang kita gunakan atau instrumen yang kita gunakan itu valid atau tidak. Di sini menggunakan rumus Saifuddin Azwar tahun 2016 halaman 163. Begitu juga dengan uji kepraktisan. Uji kepraktisan menggunakan rumus yang sama dengan uji kevalitan. Sedangkan pada uji keefektifan menggunakan rumus di mana kita akan membagi jumlah skor dibagi dengan skor maksimum dikaitkan dengan 100%.
Setelah itu kita masuk pada uji hipotesis. Sebelum melanjut kepada uji hipotesis, terdapat dua jalan atau dua uji prasyarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah uji normalitas. Tujuan dari uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah data yang kita gunakan itu adalah berdistribusi normal atau tidak. Kemudian uji normalitas ini menggunakan uji Lilliefors yang bisa dilihat rumusnya di PPT. Setelah itu ada namanya uji homogenitas. Uji homogenitas itu bertujuan untuk mengetahui apakah kedua kelompok yang kita gunakan itu homogen atau tidak. Adapun pada kali ini rumus uji homogenitas itu menggunakan rumus uji F atau uji varians. Setelah itu langkah terakhir adalah melakukan uji hipotesis, di mana uji hipotesis ini merupakan salah satu cara metode untuk pengambilan keputusan dalam penelitian. Adapun rumus yang digunakan untuk menguji hipotesis kali ini adalah uji t-test POLT. Terima kasih. Serta pada lampiran-lampiran terdapat pedoman wawancara, kemudian RPP, silabus, instrumen validasi, praktisi, tes instrumen kecerdasan matematis, juga flowchart dan storyboard, serta terdapat rubrik penilaian untuk ahli. Terima kasih, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.